nggak tahu ya kenapa, tapi gue ngerasa tenang. Kayak misalnya ketika berlayar menuju Gaza, gue tahu sih akan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi kalau misalnya Allah juga manggil gue pada saat itu, ini cara berpulang yang Allah suka gitu. Masya Allah. Karena gue pernah ngerasain gimana emak gue nggak ada, nggak sakit, nggak apa, dan gue angkat ketika nyokap gue nggak bernyawa, gue temuin di tempat tidur. Kematian itu bisa datang kapan aja, kita nggak tahu, dan alangkah lebih baik ketika kita dipanggil sama Allah, kita dalam kondisi yang Allah suka. Bukan karena nama besar orang tuanya, bukan pula karena popularitas di dunia hiburan, tapi karena keberaniannya bersuara untuk Palestina. Chiki Fauzi, sosok muda, lembut tapi tegas. Seniman yang menjadikan karyanya sebagai jalan perjuangan. Bukan hanya bicara, tapi bergerak. Terlibat langsung upaya menembus blokade Gaza, menjual karya seninya demi donasi, dan turun langsung membantu para pengungsi. Ia meninggalkan kenyamanan hidup, segala gemerlap yang bisa ia nikmati. Bahkan sang ayah, Ikang Fauzi pun merelakan langkah putrinya yang hanya digerakkan oleh satu hal, cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir di bibir dan Al-Quran dalam dada, Chiki melangkah tanpa takut, tanpa pamrih. Karena baginya, kemerdekaan Palestina bukan sekedar harapan, tapi panggilan iman. Dan mungkin semangat itu bukan datang dari luar, melainkan warisan suci dari sang ibunda, almarhumah Marissa Haque, seorang pejuang yang menanamkan nilai perjuangan dan kasih sayang dalam diri anaknya. Masya Allah, pejuang langit. Ini dia salah satu bentuk dakwahnya Kak Chiki nih. Masya Allah. Bukan berarti kita berhijrah, berdakwah itu caranya kaku. Bisa dengan fashion seperti ini Kak ya? Bisa. Wah, ini desainnya udah Palestina banget nih. Liberté, Egalite, Kefiyeh. Kefiyeh. Kenapa ada Kefiyeh nih di sini? Kefiyeh ini kan simbol of resistance-nya Palestine ya, orang-orang Palestina, kayak misalnya ini. Oh, motifnya ya? Motif Kefiyeh tuh lagi ngetren banget ya ketika terjadi genosida di Gaza, karena ini simbol resiliensi mereka yang terinspirasi dari fishnetnya Laut Mediterranean. Pejuang Langit, Chiki adalah putri kedua dari pasangan Ikang Fauzi dan almarhumah Marissa Haque. Dua sosok seniman dan legenda tanah air. Sejak kepergian sang ibunda tercinta Oktober tahun lalu, Ikang Fauzi hidup bersama kedua anaknya. Maka saat Chiki meminta restu untuk berlayar bersama aktivis global dalam misi untuk membuka blokade kemanusiaan di Gaza, itu bukanlah permohonan yang mudah. Sebenarnya nggak langsung diizinin, ayah nggak bisa ngizinin gini-gini. Ayah baru kehilangan ibu, ayah nggak mau ingin kamu lagi gitu kayak. Tapi itu semua tuh proses. Terus gue kasih pemahaman, gue kasih video-video pelayaran sebelumnya dan video tentang misi ini, apa gerakan dan lain sebagainya. Dan akhirnya ayah berusaha paham. Terus malamnya itu gue ajak ayah buat di sebuah event yang ternyata itu event pelepasannya. Pejuang Langit, Chiki bilang, ia sangat sayang pada sang ayah. Bahkan hijrahnya menutup aurat dengan berhijab belasan tahun lalu saat masih remaja karena faktor ayahnya, agar sang ayah tidak menanggung dosa-dosa kecilnya sebagai anak perempuan. Namun tekadnya untuk berjuang di tanah para syuhada dan meninggalkan ayahnya untuk sementara, ia lakukan sebagai wujud bakti pada orang tua. Gue emang pengen banget dan ayah tahu gitu, dan siap bertanggung jawab dengan segala keputusannya sih. Tapi kayaknya ayah masih berat sih, bahkan sampai gue udah berlayar, ayah juga ternyata hubungin semua ustadz. Wah, Masya Allah. Ini gimana anaknya? Supaya anaknya aman selama perjalanan ya? Iya, padahal emang sebenarnya di dunia ini kan gak ada yang aman-aman banget ya. Betul. Pada saat itu kaget sekali ya. Saya kalau tiap malam tuh biasanya suka nonton sama almarhum ibunya di ruang nonton kita lah. Hari itu aku sendirian nonton di situ, tiba-tiba dia datang dan dia cerita soal itu dan minta izin. Ya praktis, aku langsung aduh ini apa lagi gitu ya. Dan pada saat itu yang aku jawab adalah nggak bisa, jangan deh gitu. Ayah udah nggak kuat lagi nih sendirian nanggung resiko ini. Nanti kalau ada apa-apa, aduh ayah nggak kuat lagi.
Pejuang Langit, sebagai seorang ayah, Ikang Fauzi merasa berat melepas anaknya gabung bersama aktivis internasional menembus blokade Gaza karena resikonya nyawa. Bagi Ikang, kepergian Marissa Haque sudah cukup menguji imannya. Dan satu kata yang membuat gua nggak bisa apa-apa adalah, ayah, ini hujahnya Ciki, katanya. Ya nanti kita kalau meninggal, kita akan ditanya sama Allah, apa yang engkau lakukan terhadap saudara-saudaramu yang sudah genocide. Ciki bisa bertanggung jawab sama Allah. Sampai di situ, gua nggak bisa jawab. Cuma tetap targetnya adalah kamu jadi relawan demi Gaza dan demi supaya Palestina merdeka. Iya, silakan. Mengantarkan Ciki ke bandara hingga berangkat, dari sana pula lah dia paham bahwa ia menyerahkan segala keputusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ikang, selama belasan hari tanpa putus, doa terus mengalir untuk Ciki dan menjalani sebuah jalur langit yang ia dapatkan, yaitu at-taslim lillah dan husnuzon kepada takdir Allah. Waktu ibunya jalan meninggal, itu takdir kan? Buat istriku dia yang terbaik itu. Ya, tidak sakit, tidak apa, dalam keadaan terbaik ya, luar biasa dalam iman dia. Pada habis sholat, dia habis ngaji, jalan gitu dengan mudah. Yang sengsara aku gitu kan, nggak bisa apa-apa. Pada si aku udah merencanakan bahwa ada apa-apa, aku siap lah untuk mempertahankan nyawa istriku dan keluarga aku sebagaimana ya, sebagai layak ya, seorang kepala keluarga. Tapi di situ aku nggak dikasih peranan sama Allah. Ya, aku belajar lagi deh dalam mengikhlaskan. Ya ini jihad ya. Iya. Jihad tuh nggak harus berperang atau bagaimana. Betul. Katanya ini benar-benar dia dengan sepenuh hati dia melakukan ini jihad dia gitu. Pejuang Langit, saya jadi ingat nasihat guru saya agar selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu amalan pokok dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dampaknya pun luar biasa. Pada saat Kak Ciki itu memutuskan untuk berhijab, ada statement dari Kak Ciki itu nggak mau membebankan dosa bagi ayahnya karena tidak menutup aurat. Sama saya tuh apa ya, Allah memberikan anak-anakku tuh malaikat buat aku. Mereka yang menyelamatkan aku lah gitu. Aku nggak kebayang kalau nggak punya anak-anak seperti ini, istri seperti itu, mungkin aku tersesat kali, nauzubillah ya, dengan apa yang aku lakukan selama ini sangat memungkinkan. Tapi mereka menyelamatkan aku, jadi ya itulah. Nanti katanya kalau adik tidak berhijab, nanti dosa-dosa adik itu ayang tanggung. Masya Allah, Pejuang Langit nih, ini bukti cinta seorang ayah kepada anaknya. Iya. Ini support Om ya, Iya. hasil karya dan ada nilai dakwah di dalamnya. Betul. Ini luar biasa, bukan hanya cinta tapi bangga. Wow, ini Sudah melakukan sesuatu dengan optimal dengan seluruh jiwa raganya untuk merdekakan Palestina. wah, Masya Allah, luar biasa. Ini di belakangnya ada gambar nih Pejuang Langit. Boleh kita lihat nggak nih Om? Tuh, gambar kafiyeh. Terus itu di sini tulisannya Stop Genocide. Nah, ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini library nyokap gue. Wah, Masya Allah. Wah, di sini berarti penuh kenangan dong ya di sini ya. Masya Allah. Bisa dibilang nggak di sini banyak pertukaran ilmu juga nih? Iya, cuman sebenarnya pertukaran ilmu di meja makan sih. Di meja makan. Ibu ada spot, cuma ini banyak yang udah gue ambilin juga. Oke. Palestine and Jewish. Jadi ini ya ibu mempelajari gimana Palestina, Gaza, dan Yahudi. Masya Allah, Pejuang Langit, kesadaran dan kepedulian Ciki pada rakyat Palestina ternyata diwariskan dari ibundanya, Marissa Haque. Dari sang bunda, ia memahami persoalan berat yang dialami rakyat Palestina. Ruangan ini jadi saksi bagaimana kesadaran dan kepedulian itu lahir. Puluhan buku dan catatan jurnal tentang Palestina, tulisan tangan sang ibu menanamkan jiwa perjuangan dalam dirinya. Ya paling ibu ngingetin kalau belajar sebelumnya juga harus belajar dulu nih basic keimanannya dari segi Al-Quran biar ada iman. Oh, justru dari Al-Quran dulu? Iya, dari misalnya surat Al-Isra dan lain sebagainya. Masya Allah. Karena
kalau kata ibu tuh endurance-nya pasti beda sih. Endurance orang yang bergerak atas dasar kemanusiaan sama yang atas dasar iman. Dan itu kelihatan ketika Global Sumut Flotilla kemarin. Banyak yang berguguran ketika ada banyak taklis, pengurangan relawan, sabotase, dan lain sebagainya. Ya kalau bergerak atas dasar kemanusiaan aja jadinya banyak yang mundur karena uncertainty-nya sangat amat tinggi. Tapi kalau atas dasar keimanan, aduh, gue pengen dapat hujahnya nih dari Allah. Jadi ya udah ikutin alurnya, bertahan. Saya jadi mengerti apa yang dikatakan guru saya. Kenapa anak soleh itu jadi amal jariah bagi orang tuanya? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman setelah ia mati dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan adalah ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan, anak soleh yang ia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang ia wariskan, semua itu akan tetap menemuinya setelah ia mati. Umroh berdua sama ibu. Pada saat itu apa yang membuat Kak Ciki, itu kan Kak Ciki yang ngajakin kan? Iya. Kok kepikiran pada saat itu Kak Ciki ngajakin almarhumah untuk umroh? Iya, ibu doang. Apakah waktu itu ibu ada request? Enggak, itu aku ngajak karena ibu lagi pusing, lagi rada stres gitu terkait gelar keprofesorannya. Wah, ibu seneng banget ngomong, Korea saya diumrohin anak. Ibu kan udah sering umroh, Bu. Ibu ini biasa aja, Bu. Udah temenin aja, aku juga lagi pengen gitu. Lagi ada rezeki nih bisa umroh buat berdua. Hal yang paling diingat ketika di Mekah Wah, waktu banyak itu, banget. yang precious time lah. Precious time ketika ibu gigih banget ngusahain aku biar sering bisa sholat di depan jajaran yang multazam, ya gitulah. Dalam ibadah ya segigih itu ibu sering menggandeng aku pelan dapat saf yang nyaman dan insya Allah mustajab. Itu berarti banget buat aku, dan ibu ngajarin kayak misalnya surat Al-Kahfi ayat 10 yang diulang-ulang, Roblana hablana miladunka rahmatan wahai ilana amrina rasyada, kalau nggak salah gitu. Kayak ya ibu tuh cerita tentang kisah-kisah yang pelan akhirnya batu terbuka apa dan lain sebagainya. Jadi ya kita dalam berjuang juga ya pelan tapi insya Allah efeknya nanti ada. Ibaratnya kayak gue tuh nganggep apa yang gue kerjain atau gue dan teman-teman perjuangkan ini juga semacam untuk ngelaundry dosa-dosa kita. Menurut gue perjuangan soal Gaza dan Palestina ini adalah hujah kita ke Allah di akhirat gitu. Karena indikator keimanan itu ada di Gaza, ada di Palestina, Baitul Maqdis, dan sebenarnya kita sebagai umat Islam tuh ada kewajiban untuk membela Baitul Maqdis. Teman-teman, bismillah mohon doakan kami. Jadi sekarang ini kondisinya Masya Allah ya, fighting-nya tuh very supporting Palestine gitu ya, orang-orang yang berkumpul di sini dari berbagai penjuru dunia Masya Allah. Dan kita lagi bersiap-siap untuk trial berlayar. Pujo Langit, saya semakin kagum dengan tekad perjuangan Ciki. Sosok yang tumbuh di keluarga artis bisa menjadi sosok sekuat itu. Ciki ikut bergabung dan berlayar bersama Gerakan Kemanusiaan Masyarakat Sipil Internasional yang melibatkan 44 negara, termasuk Indonesia, dalam misi membawa bantuan dan menyuarakan solidaritas untuk rakyat Gaza menembus blokade Israel yang membuat warga Gaza sulit mengakses bantuan. Ciki merasakan betul manfaat bacaan Al-Quran dan zikir yang menjadi bekal utama selama perjalanan yang berat dan beresiko tinggi. Zikir terus sih, zikir, berbagai zikir ya. Ustadz Bahtiar Nasir juga cerita bahwa kisah-kisah bagaimana laut itu bisa menjadi tentara Allah. Seperti kisah Nabi Musa ketika laut menyelamatkan beliau, membelah dan lain sebagainya. Jadi serahkan semua sama Allah ketika laut itu memberikan banyak terpaan, ombak besar. Masya Allah. Tapi sebenarnya anyway zikir apapun sih, yang penting hati kita nggak kosong. Kali pembagian boot dan aku dapat boot 13, 14 ya, dan satu boot itu aku dapetnya yang big boot. Pujo Langit, perjalanan Ciki menuju Gaza memang akhirnya terhenti di Tunisia. Namun perjalanan berlayar dalam misi perjuangan jadi pengalaman spiritual tersendiri. Hari-hari penuh ujian, situasi yang tegang, siap siaga setiap saat dari penyergapan, bahkan siap mati di jalan Allah, ia hadapi dengan tenang dan hati yang lapang. Karena zikir yang selalu menemaninya. Betapa dahsyatnya zikir pada Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kuberitahukan kepada kalian amal yang paling baik dan paling suci menurut Rabb kalian, dan yang paling tinggi derajatnya untuk kalian, juga lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian, lalu kalian menebas batang leher mereka dan mereka membalasnya?" Para sahabat berkata, "Tentu mau." Beliau menjawab, "Zikir mengingat Allah." Mungkin kita tuh akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari atau seperti apa kita sebagai manusia ya. Jadi alhamdulillah walaupun ketemu orang random juga banyak, yang ajaib juga banyak, cuma mostly karena mencarinya juga orang-orang yang mementingkan keimanan, jadi banyak dipertemukan dengan orang-orang seperti itu. Yang mengingatkan zikir, yang mengingatkan Allah, bahkan yang ketika berlayar pun, yang berlayar kan Kawanda ya. Kawanda itu perempuan sendiri loh. Di kapal Kaiser berapa belas orang dan isinya tuh bapak-bapak soleh semua, Masya Allah. Nah, Pejuang Langit, sekarang kita mau pergi ke salah satu acara syariah nih ya. Yoi. Fashion syariah juga ini ya? Iya, jadi ada acara fashion show-nya. Kemarin brand gue udah fashion show, Baik. dan sekarang Jaga But jualan. Wah, ini salah satu nih ya, barang yang mau dijual ya? Makasih lo dibawain. Wah, nggak apa-apa. Iya. Jadi kan kemarin itu segala macam usaha dan upaya udah dilakukan. Allah belum kasih kesempatan nih. Iya, sedih banget asli. Gimana sekarang rasanya dengan adanya kegagalan untuk menembus itu? Wow. Jadi sebenarnya gue tuh sempet down ya waktu belum bisa berhasil terpilih untuk breaking the siege gitu ya, untuk berlayar. Makanya waktu itu terbang ke Jordan biar trip ini tetap bermanfaat untuk masyarakat Gaza. Baik. Jadinya bantuin teman-teman penyaluran di sana. Kegagalan menembus perbatasan tidak membuat langkah Chiki Fauzi berhenti. Ia justru semakin kokoh, semakin yakin bahwa perjuangan ini belum selesai. Pejuang Langit muda ini bertekad, akhir tahun 2025, ia akan kembali berjuang, menyapa para pengungsi, membawa bantuan, dan menyalakan kembali harapan di tanah suci Palestina. Bukan hanya dengan tenaga dan waktu, Chiki juga berjuang lewat hartanya. Dari setiap pakaian hasil rancangannya, 50% keuntungannya ia sumbangkan untuk para pengungsi Gaza. Allahu Akbar. Iya, menurut aku setiap orang tuh punya peran masing-masing. Kayak aku mungkin perannya dari seni, aku menyebarkan awareness Palestina, awareness Gaza lewat isu yang very pop culture. Ya. Sehingga kita nih ibaratnya kalau menurut aku ya, banyak-banyakan garisan, banyak-banyakan menyadarkan orang. Salah satunya lewat seni, dan setiap orang punya cara masing-masing seperti membuat kajian-kajian terkait pentingnya membela Baitul Maqdis. Sebagai muslim ya, yakin aja Baitul Maqdis itu emang udah it's written, pasti merdeka. Masya Jadi Allah. kalau kalian nggak involve, nggak ambil bagian, Sayang banget ya. apapun ambil peran, insya Allah bisa menjadi hujah kalian di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Gue nggak tahu ya kenapa, tapi gue ngerasa tenang. Kayak misalnya ketika dalam proses berlayar menuju Gaza, gue tahu sih akan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, di-intercept dan lain sebagainya. Tapi gue tahu kalau misalnya Allah juga manggil gue pada saat itu, ini cara berpulang yang Allah suka gitu. Masya Allah. Karena gue pernah ngerasain gimana emak gue nggak ada, nggak sakit, nggak apa, dan gue angkat ketika nyokap gue nggak bernyawa, gue temuin di tempat tidur. Jadi kematian itu bisa datang kapan aja, kita nggak tahu. Alangkah lebih baik ketika kita dipanggil sama Allah, kita dalam kondisi yang Allah suka. Pejuang Langit, kehilangan ibu tercinta memang jadi titik terendah dalam hidup Chiki. Namun justru jadi titik tolak kesadaran baru bahwa hidup harus berakhir mulia. Husnul khotimah itu pula yang jadi cita-cita dan keinginan semua muslim dan muslimah. Kata guru saya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Masih panjang dan kita juga harus ikutan nih, Pejuang Langit. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berjuang. Ya Bu, berjuang Bu ya. Free Palestine Bu. Insya Allah kemerdekaan Palestina bisa dicapai dalam waktu dekat. Insya Allah. Insya Dan Allah. kalian harus menjadi bagian dari itu. Nah,
menarik nih Pejuang Langit. Jadi pas banget waktu pas kita nyampe sini, kita langsung ada ibu siapa tadi namanya Bu? Masya Allah. Bu Rizka dari Malang. Wah, jauh-jauh dari Malang dan udah beli nih. Masya Allah. Wah, luar biasa. Nih, aku bikin waktu lagi sedih nih. Rasa sakit yang kamu rasakan hari ini akan menjadi kekuatan yang kau rasakan besok. Ish. Ya itu sih belinya. Keren banget ini kalau dia masa-masa bisa anak-anak muda bisa terinspirasi dengan dia yang masih muda. Masya Allah. Tapi udah segitunya dan dia sangat betul-betul memperjuangkan, apalagi membuat semuanya karyanya keren-keren semua. Takut, aku dengernya malah takut. Tapi aku nunggu tagihannya. Soalnya ini nih bare minimum sebagai manusia sih menurut aku, dan aku bisanya berkarya seni, bikin produk, aku nyebarin awareness lewat apa yang aku bisa. Tapi emang gitu desainer. Wah, Masya Allah. Nah, bukan cuma itu katanya, Kak Ciki. Katanya ibunya ini juga udah ngefans sama almarhumah kan? Masya Allah ya. Wah. Sekali. Pasti akademisi deh. Ya benar. Soalnya yang beli tuh dosen-dosen yang pernah berinteraksi sama ibu. Oh, masih sampai sekarang berarti legasi ada. legasi ibu tuh masih ini. Masih melekat di kita. Jadi Dari kemarin. terakhir ketemu nih, bahkan kita bertemu terakhir ini. Masya My lovely Allah. mom. Iya. Kangen banget, Ini. Masya Allah. Jadi ini di kampus kita waktu terakhir ini dengan Ibu Marisa. Tujuh Langit, kata guru saya, Palestina bukan hanya masa lalu bagi umat muslim, tapi juga masa depan. Dan manusia akan selalu terikat dengan tanah suci Baitul Maqdis. Karena tanah Palestina disebut Nabi SAW sebagai masarnya dunia, tempat dihimpunnya manusia. Apa yang dilakukan Ciki di usianya yang masih terbilang muda sungguh mengagumkan, karena bisa menjadi bagian dari orang-orang yang disebut Nabi SAW dalam sabdanya. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Mereka tidak akan terpengaruh oleh orang-orang yang menghina mereka hingga datang keputusan Allah. Dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Para sahabat bertanya, "Di mana mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka berada di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis."